Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua selalu sehat dan selalu semangat. Hari ini kita akan membahas mengenai sel. Sel ini adalah bagian dari bab organisasi kehidupan. Pertama, mari kita bahas mengenai apa itu organisasi kehidupan. Dalam sistem kehidupan kita, tersusun mulai dari yang terkecil hingga yang terbesar. Sistem organisasi kehidupan dimulai dari satuan yang terkecil, yaitu sel. Kumpulan sel akan membentuk suatu jaringan. Jaringan akan membentuk organ, contohnya seperti paru-paru, jantung, dan lain-lain. Kemudian organ tersebut akan membentuk sistem organ, seperti contoh usus, lambung, hati membentuk sistem pencernaan, dan sebagainya. Kemudian dari sistem organ akan terbentuklah suatu organisme atau individu. Jadi dari sini kita dapat mengetahui bahwa unit terkecil dalam kehidupan adalah sel, yang naik terus ke jaringan, organ, sistem organ, dan selanjutnya. Nah, pada materi hari ini kita akan membahas mengenai sel. Jadi bagaimana dan apa itu sel? Sebelumnya kita bahas mengenai penemuan tentang sel. Sejarah sel dimulai pada tahun 1665 oleh seorang ilmuwan yang bernama Robert Hooke. Robert Hooke menemukan suatu ruang kecil yang menyusun sayatan gabus. Pada saat mengamati sayatan gabus menggunakan mikroskop, ruang-ruang kecil tersebut yang dianggapnya kosong dinamakan dengan nama sel. Penelitian Robert Hooke dilanjutkan oleh Robert Brown pada tahun 1831, di mana beliau menyampaikan bahwa sel adalah ruang kecil yang dibatasi oleh membran dan terdapat cairan, dan beliau juga yang menemukan inti sel atau nukleus. Penelitian tentang sel selanjutnya yaitu dari Theodor Schwann yang menyebutkan bahwa sel adalah unit terkecil dari suatu kehidupan dan semua organisme hidup tersusun atas kumpulan sel. Pada tahun 1840, J. Purkinje menemukan cairan dalam sel yang disebut sebagai protoplasma. Dan kemudian pada tahun 1849, Rudolf Virchow menemukan mengenai reproduksi sel dengan teorinya yaitu omniselula eselula, yang artinya sel berasal dari sel sebelumnya. Dan terakhir, Max Schultz pada tahun 1861 menyatakan bahwa protoplasma adalah dasar dari kehidupan, sehingga sel tidak hanya sebagai unit terkecil dari struktural kehidupan, melainkan juga sebagai unit-unit fungsional dari kehidupan. Berdasarkan selnya, makhluk hidup dapat terbagi menjadi dua. Yang pertama disebut makhluk uniseluler, yaitu makhluk hidup yang bersel satu, di mana seluruh kegiatan dilakukan oleh satu sel tunggal. Contohnya adalah bakteri dan mikroalga. Kemudian ada juga makhluk multiseluler, yaitu makhluk hidup yang berasal dari banyak sel, dan setiap sel memiliki fungsi sebagai satu kesatuan. Contohnya adalah jamur, tumbuhan, hewan, dan termasuk juga kita manusia, termasuk makhluk multiseluler. Berdasarkan jenis selnya, sel dapat dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama adalah sel sederhana yang disebut sel prokariotik. Cirinya adalah sel ini tidak memiliki membran inti dan organelnya masih sangat sederhana. Contoh makhluk hidup yang memiliki sel prokariotik adalah bakteri dan alga biru. Sedangkan yang lebih modern adalah sel eukariot, yaitu sel yang telah memiliki membran inti. Contohnya adalah sel hewan dan sel tumbuhan. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan. Sebelumnya, silakan lihat bagaimana perbedaan pada gambar sel hewan dan sel tumbuhan. Ini adalah sel hewan.
dan yang sebelahnya adalah sel tumbuhan. Dapat lihat beberapa perbedaan, terutama dari bentuk dan organelnya. Nah, kita akan membahas masing-masing setiap organel, apa saja fungsinya, dan apakah sel hewan dan sel tumbuhan memilikinya atau tidak. Pertama, kita membahas mengenai dinding sel. Dinding sel adalah bagian terluar dari sel tumbuhan. Jadi, dinding sel hanya dapat ditemukan pada sel tumbuhan. Sel hewan tidak memiliki dinding sel. Fungsi dinding sel adalah melindungi bagian dalam sel. Dinding sel juga menyebabkan bentuk sel tumbuhan terlihat kaku. Pada gambar ini dapat terlihat dinding sel yang cukup tebal pada sel tumbuhan ini. Selanjutnya, ada membran sel. Membran sel berfungsi sebagai pembungkus sitoplasma atau cairan dalam sel. Membran sel memiliki sifat yang disebut sebagai semi-permeable, yaitu hanya dapat dilewati oleh zat-zat tertentu, contohnya seperti air dan zat terlarut lainnya. Glukosa dan protein tidak mampu melewati membran sel dan harus melewati gerbang khusus, yaitu gerbang protein, seperti pada gambar ini. Fungsi dari membran sel adalah sebagai tempat keluar masuknya zat dari luar ke dalam sel maupun sebaliknya, dari dalam sel menuju keluar sel. Nah, dapat kita lihat pada sel hewan, membran sel adalah bagian terluar dari sel hewan. Sedangkan pada sel tumbuhan, membran sel berada di sebelah dalam dari dinding sel. Kita lanjutkan. Selanjutnya ada sitoplasma. Sitoplasma adalah bagian dalam dari sel. Sitoplasma berisi cairan sel yang dikenal sebagai sitosol. Ada pula protein-protein terlarut dan berbagai jenis organel sel, yang setiap organel memiliki fungsinya masing-masing. Di sini dapat dilihat bahwa sitoplasma mengisi hampir seluruh bagian dari sel, baik pada sel hewan maupun pada sel tumbuhan. Kemudian ada pula inti sel atau dikenal sebagai nukleus. Inti sel berbentuk bulat dan dilapisi oleh membran sel pada sel eukariotik. Inti sel memiliki peran yang sangat penting, yaitu untuk mengatur seluruh kegiatan dari sel. Di dalam inti sel terdapat anak inti yang disebut sebagai nukleolus, di mana di dalamnya terdapat materi genetik atau kita kenal sebagai DNA. Pada gambar ini dapat kamu lihat, ini adalah bagian inti sel pada sel hewan dan sel tumbuhan, dan di tengahnya terdapat anak inti atau nukleolus. Kemudian kita masuk ke organel-organel sel. Sama seperti tubuh manusia yang memiliki banyak organ, sel juga memiliki banyak unit-unit yang berfungsi berbeda-beda yang disebut sebagai organel. Sebagai contoh, kita mulai dari organel pertama yang bernama retikulum endoplasma atau biasa disingkat sebagai RE. Ini adalah gambar dari RE. RE adalah suatu saluran pipih yang berhubungan dan dibatasi oleh membran. Umumnya, RE terletak cukup dekat dengan inti sel dan dapat terlihat bentuknya berliku-liku dan berlipat-lipat. RE memiliki peran dalam transportasi zat, sintesis protein, dan sintesis lemak. Dari bentuknya, RE terbagi menjadi dua, yaitu RE kasar yang di dalamnya terdapat ribosom dan RE halus yang tidak memiliki ribosom. Organel selanjutnya adalah ribosom yang terletak di dalam RE. Ribosom adalah organel yang berbentuk bulat, kecil, dan tersebar baik di RE maupun sitoplasma. Meskipun kecil, fungsi ribosom sangat penting, yaitu berperan dalam sintesis protein atau pembentukan protein. Protein yang dibentuk di ribosom akan digunakan baik dalam membangun sel maupun dalam membentuk enzim ataupun hormon. Organel selanjutnya adalah mitokondria. Mitokondria berbentuk lonjong dan memiliki lekukan di dalamnya yang disebut sebagai krista. Mitokondria dikenal sebagai power supply
karena mitokondria berperan dalam respirasi dalam sel yang menghasilkan energi. Energi ini akan disalurkan ke seluruh tubuh dan menjadi sebagai sumber energi kita sehari-hari. Jadi sumber dari tenaga kita, mengapa kita bisa bergerak, sampai kita berbicara, berasal dari unit ini yang disebut sebagai mitokondria. Pembentukan energi oleh mitokondria bersumber dari zat-zat makanan yang kita makan, yang dikenal sebagai proses metabolisme dan proses respirasi sel. Organel selanjutnya adalah kompleks Golgi. Kompleks Golgi tersusun dari lekukan-lekukan membran. Peran kompleks Golgi adalah untuk sekresi, yaitu mengeluarkan zat yang akan digunakan, maupun ekskresi, yaitu mengeluarkan zat sisa atau zat buangan. Selain itu, badan Golgi juga berperan sebagai penyedia membran bagi organel-organel sel. Bentuk badan Golgi cukup mirip dengan RE, hanya saja umumnya lebih kecil dan sama berbentuk lipatan-lipatan. Ini adalah badan Golgi pada sel hewan, dan ini adalah pada sel tumbuhan. Organel selanjutnya adalah vakuola. Vakuola adalah kantung selaput yang berisi cairan. Pada tumbuhan, vakuola berukuran besar karena berfungsi untuk menyimpan zat makanan hasil dari fotosintesis atau cadangan makanan. Sedangkan pada sel hewan, vakuola hanya ditemukan pada protozoa yang fungsinya sebagai pengatur air dan disebut vakuola kontraktil. Ini adalah ukuran vakuola yang cukup besar mengisi pada sel tumbuhan. Organel selanjutnya adalah plastida. Plastida hanya ada pada sel tumbuhan dan mengandung berbagai pigmen. Plastida yang terkenal adalah kloroplas yang mengandung pigmen zat hijau daun atau klorofil. Kegunaan kloroplas pada tumbuhan berperan dalam proses fotosintesis. Kemudian organ terakhir adalah lisosom. Lisosom hanya ada pada sel hewan. Lisosom mengandung enzim-enzim hidrolitik yang berperan untuk menghancurkan zat asing yang masuk ke dalam sel. Jadi, sel-sel yang memiliki banyak lisosom umumnya berperan dalam sistem pertahanan tubuh atau imunitas, seperti contohnya sel darah putih yang membantu melawan bakteri dan kuman penyakit. Setelah melihatnya, kita bisa membedakan antara sel tumbuhan dan sel hewan berdasarkan organelnya. Dapat kamu lihat, membran plasma ada di kedua sel, dinding sel hanya ada pada sel tumbuhan, nukleus, sitoplasma, RE, ribosom, Golgi ada di seluruh sel, mitokondria ada di seluruh sel, kloroplas hanya ada di sel tumbuhan, vakuola hanya ada di sel tumbuhan dan ada di sel hewan yang uniseluler, sentriol dan sentrosom hanya ada di sel hewan, dan plastida hanya ada di sel tumbuhan. Demikianlah materi kita pada hari ini. Semoga dapat dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.